Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman dasar. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai input dan output pada C++ ya. Nah, langsung saja. Sebelumnya pernah kita bahas mengenai unsur pembentuk sistem itu, yaitu terdiri dari 3 buah ya. Ada input, proses, dan output. Input itu adalah saat data diterima oleh si program ya. Kemudian untuk proses ini saat data itu diolah ataupun disimpan ya. Kemudian yang ketiga ada output, itu saat program mengeluarkan si datanya ya. Jadi nanti mungkin datanya dimasukkan, kemudian diproses dan dikeluarkan lagi oleh output ya. Nah, dalam fungsi output itu ada terdiri dari 5 jenis ya. Ada menggunakan cout ya, terus ada cer, ada clog, printf, dan puts ya. Nah, mungkin yang familiar yang kemarin kita coba menggunakan cout ya. Terus untuk kemudian cr dan clog ini penggunaannya sama seperti cout ya. Jadi kemungkinan kita akan tidak membahas seperti untuk cout dan clognya tidak akan kita bahas ya. Nah, mungkin untuk printf sedikit kita bahas nanti. Nah, yang pertama mengenai cout ya. Untuk penggunaannya kita bisa dengan penulisannya seperti ini, cout, kemudian kurang dari dalam kutip, dan di dalamnya terdapat teks yang ingin kita tampilkan ya. Kalau misalkan ini mengeluarkan isi dalam kutip ya, persis seperti yang akan ada dalam kutip. Sedangkan kalau misalkan mengoutputkan variabel, maka kita cukup tuliskan nama variabelnya tanpa menggunakan kutip ya. Kemudian kalau misalkan kita ikuti string ya dalam kutipnya, kemudian pengen diikuti dengan nama variabelnya ya, misalkan hello, di sini terdapat nama misalkan ya, maka di sini menggunakan kurang dari lagi ya. Jadi dipisahkan antara string kutip ya dengan nama variabelnya. Nah, jadi nanti keluarnya hello isi nama variabel. Nah, dalam cout itu dikenal dengan istilah escape sequence ya. Nah, escape sequence ini merupakan penulisan karakter yang tidak bisa diwakili secara langsung dalam penulisan string literal ya. Nah, misalkan kita menggunakan enter ya. Jadi enter itu tidak bisa kalau misalkan kita enter langsung seperti ini ya. Jadi cout hello world, terus kemudian pengen wordnya tuh di enter ke bawah, hello enter word, itu nggak bisa ya. Jadi kita harus menggunakan escape sequence ya. Nah, enter ini juga bisa diwakili dengan \n ya. Semua escape sequence diawali dengan backslash ya. Kita coba contohkan dengan ke programnya. Nah, ini struktur dasarnya ya. Kita coba menggunakan cout ya, hello world, kemudian titik koma. Nah, jika ingin menggunakan enter ya, misalkan wordnya ada di bawah, kalau misalkan menggunakan enter seperti ini, maka ini tidak akan ke bawah ya. Jadi kalau ini di enter, maka nanti kemungkinan ini akan error ya. Jadi ataupun tidak enter. Nah, ini jadi untuk hasilnya keluar tetap dalam satu garis. Nah, untuk dalam menggunakan enter ya, maka kita bisa menggunakan escape sequence seperti ini ya, n ya, escape sequence \n ya, yang artinya ini adalah enter. Maka nanti keluarnya hasilnya adalah, nah, hasil yang keluarnya adalah hello world ya. Jadi worldnya ada di enter di bawah. Nah, ini pun juga sebenarnya bisa menggunakan ENDL ya. Nah, ENDL yang pernah kita bahas sebelumnya, ENDL. Nah, jadi kalau misalkan pengen enter ke bawah, maka kita cukup pakai ENDL ya, atau misalkan cout-nya ada 2.
ya, sebelah sini NDL enter, kita running kembali. Nah, jadi nanti fungsi NDL ini adalah untuk enter ke bawah. Nah, maka nanti hasilnya pun akan enter ya, hello enter world. Nah, itu adalah menggunakan escape sequence \n ya. Nah, di sini ada beberapa escape sequence yang lain, kalian bisa coba sendiri. Untuk B ini adalah backspace. Backspace itu adalah untuk menghapus karakter yang sebelumnya. Terus untuk tab, horizontal tab itu nanti memberikan berupa jarak tab ya. Kita misalkan contoh, mungkin contoh untuk yang tab. Kita ketikkan. Nah, ini kan harusnya hello escape sequence dan world ya. Nanti hasilnya akan ada berupa jarak tab ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan tab ya. Kalian bisa coba yang lain di sini, misalkan P untuk vertical tab, \F form pip ini mirip seperti vertical tab. Terus ada carry direction untuk FR ya, ini untuk kembali lagi ke kursor ya. Contohnya misalkan di sini kita ngetik, nah ini ada kursor. Nah, kalau pakai carry direction nanti kursornya kembali ke titik awal ya. Nah, itu menggunakan R ya. Terus di sini ada tanda petik ya, terus ada tanda backslash, ada tanda petik 2. Nah, ini petik 2 fungsinya nanti kemungkinan kalau misalkan kita pengen memasukkan tanda kutip ya di dalam string. Terus ada lagi di sini menampilkan tanda tanya, dan ini adalah octal value ya. Terus hexadecimal value dan Unicode value. Contohnya kita misalkan pengen menampilkan karakter berupa C ya, seperti ini A9. Nah, ini berarti ada hexa A9. Nah, hexa A9 kita cukup \x dan n-nya adalah A9. Ya, kita contohkan. Misalkan di sini \x A9 ya, maka nanti kemungkinan di sini keluar simbol yang tadi ya. Nah, maka hasilnya di sini akan keluar berupa karakter, cuman sepertinya tidak dikenali ya, karena di sini harusnya bukan hexa ya, ini X ya, karena A9 itu karakter Unicode ya, anak karakter Unicode. Di sini maka kita untuk escape sequence-nya juga menggunakan Unicode yang di terakhir ya, arbitrary Unicode value. Ya, berarti U, menggunakan U terus 00 A9. Nah, ini baru harusnya keluar. Nah, maka simbol copyright-nya keluar ya. Jadi hello world copyright. Seperti itu untuk escape sequence ya. Semoga kalian bisa coba satu-satu ya. Nah, ini juga yang tadi contohnya, kalau misalkan kita pengen hello world tipu-tipu apa kabar. Nah, di sini maka harus menggunakan, kalau pengen pakai kutip ya, berarti di sini wajib kalau ini seperti ini akan error ya. Kita coba. Nah, ini tuh akan error karena di sini tipu-tipu itu tidak termasuk ke dalam keyword. Nah, ini kalau misalkan supaya tidak error ya, maka di sini kita harus pakai escape sequence ya, menggunakan backslash di belakang dari kutip ya. Kemudian play.
Nah, maka nanti hasil keluarnya di sini akan ada dalam kutip tipu-tipu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan mengenai yang kedua ya, adalah fungsi printf ya. Di sini ini juga sama untuk mengeluarkan data ya. Jadi kalau misalkan pengen mengeluarkan teks berupa hello world, maka kita wajib tulisnya seperti ini ya, dalam kurung, dalam kutip. Kemudian kalau ingin mengeluarkan teks ya, teks stringnya plus variabelnya, maka di sini wajib menggunakan %s ya sebagai format, terus tuliskan dan variabel ya. Di sini tulis dan, maka nanti keluarnya di sini hello world misalkan nama. Ya, itu untuk kalau misalkan %s itu untuk mengambil data string ya. Sedangkan kalau misalkan pakai $d untuk desimal ya, %c terus untuk karakter, %f untuk pecahan, dan %x untuk heksa, dan %o untuk oktal ya. Kalian bisa coba, nanti kita coba di akhir ya. Selanjutnya fungsi input. Fungsi input itu ada dua jenis. Di sini ada cin dan scanf ya. Kita coba pertama menggunakan cin ya. Kita coba di dalam BlueStack. Nah, pertama untuk melakukan cin kita wajib menggunakan variabelnya ya. Variabel itu harus dibuat dulu untuk menyimpan datanya nanti ya. Kita tuliskan membuat variabel nama misalkan ya. Kemudian kita cin ya, menginputkan nama ya, seperti ini. Kita coba tes seperti ini dulu ya. Nah, maka di sini akan muncul berupa kotak inputan ya, yang artinya di sini kita harus mengetik ya namanya Udin ya. Enter. Nah, berarti datanya sudah masuk ya. Tapi cuman di sini dia tidak mengeluarkan apa-apa lagi. Jadi langsung program finish ya. Berarti kita coba untuk mengeluarkan isi variabelnya kembali ya. Berarti harusnya nanti keluarnya juga Udin juga ya. Cout ya, kita keluarkan isi variabel misalkan nama ya, seperti ini. Atau kita coba pakai teks sebelumnya ya, teks string sebelumnya, isi dari variabel adalah. Nah, jadi nanti ada pengantar seperti ini dulu ya. Isi dari variabel adalah, nah nanti diikuti dengan isinya harusnya Udin lagi ya, seperti apa yang kita ketik sebelumnya. Nah, maka nanti di sini meminta inputan ya, kita coba ketikkan Udin ya. Maka nanti keluar di sini isi dari variabel adalah Udin ya. Jadi persis seperti apa yang kita ketikkan di awalnya. Ya, kita coba ketikan yang lain. Ya, misalkan Andi ya. Maka nanti keluarnya juga isi dari variabel adalah Andi. Ya, jadi apa yang kita ketikkan di sini nanti disimpan di dalam variabel nama, nanti dikeluarkan lagi oleh si cout-nya. Ya, seperti itu. Jadi untuk mengeluarkan menggunakan cin ya, atau menginputkan menggunakan cin. Nah, yang kedua di sini kita bisa juga menggunakan scanf ya, untuk nanti terakhir. Oh ya, untuk cin-nya di sini dia tidak bisa menerima spasi ya. Nah, dengan begitu kalau misalkan pengen memasukkan spasi, artinya kita harus menggunakan fungsi getLine ya. Jadi kita tambahkan fungsi di dalam cin-nya ya. Maka tulis penulisannya seperti ini ya. Jadi kalau kita misalkan kita contohkan yang ini ya, Udin Setiawan misalkan. Nah, maka nanti yang keluar isi dari variabel adalah Udin. Jadi yang disimpan pada variabel adalah hanya Udin atau kata pertama saja, dan setelah spasi dan seterusnya itu tidak akan disimpan ya. Nah, kalau pengen menyimpan satu baris seperti itu,
kita coba pakai getLine. Cin koma kemudian nama variabelnya, ya seperti itu. Kita coba apply. Nah, maka kita coba masukkan Udin Setiawan, enter. Nah, maka hasil keluarnya satu baris Udin Setiawan, ya seperti itu. Isi dari variabel adalah Udin Setiawan. Jadi kalau ingin ada spasi dan seterusnya, maka kita pakai getLine. Penulisannya seperti ini, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan dua variabel ya. Jadi kita masukkan yang pertama ini adalah nama, yang kedua kita masukkan variabel umur. Ya, maka kita coba untuk umur berarti menggunakan integer ya, karena dia berupa bilangan angka. Ya, umur. Ya, terus di sini untuk umur kita cukup pakai cin biasa saja ya. Umur. Kemudian nanti keluarkan lagi di bawahnya, di sini cout, ya umur Anda adalah, dalam kutip, Anda adalah ya umur. Nah, kemudian di kita coba ininya ganti, nama Anda adalah, seperti ini ya. Ini terakhir titik koma, terus running. Nah, kita coba masukkan Udin Setiawan, ya terus umurnya 18 tahun. Nah, maka keluar nama Anda adalah Udin Setiawan, umur Anda adalah 18. Kita coba tambahkan tahunnya di belakangnya ya. Kalau tambahin tahun berarti di sini di bagian belakang sini ya, kita pisahkan lagi menggunakan kurang dari dan tambahkan tahun di belakangnya. Ya, jadi umurnya diapit oleh dalam kutip ya. Yang ini dalam kutip, terus ini juga dalam kutip, dan di tengah-tengah umur. Ya, maka di sini kita coba ketikkan lagi Udin Setiawan, umur 18. Ya, nama Anda adalah Udin Setiawan, umur Anda adalah 18 tahun. Ya, jadi ada penambahan. Terus di sini enter pakai NDL seperti biasa. Ya. NDL atau bisa juga pakai yang tadi escape sequence ya. Di sini bisa tambahkan N seperti ini juga bisa ya, atau pakai NDL juga bisa. Ya. Nah, harusnya nanti ada enternya. Terus di sini sebelum ada ininya nih, sebelum ada ketikan nama, kita harus coba ada berupa output ya sebelum sini. Jadi ada teks terlebih dahulu, masukkan nama. Nah, jadi ada seperti ini. Nah, terus setelah nanti masukkan nama, nanti disuruh nginputin ya. Setelah suruh nginputin nama, diketik, nah, baru kita keluarkan lagi cout, masukkan umur. Nah, seperti ini. Terus kemudian nanti cin umur, nanti suruh ngetik umur. Nah, maka nanti pertama keluar masukkan nama. Jadi nggak langsung ngetik ya. Nah, baru kemudian di sini ketikkan Udin Setiawan. Nah, masukkan umurnya 18. Nah, nama Anda adalah Udin Setiawan dan umur Anda adalah 18 tahun. Ya, kita coba inputkan data yang lain. Misalkan namanya adalah Andi Setiawan ya. Terus masukkan umur 19. Nah, nama Anda adalah Andi Setiawan dan umur Anda adalah 19 tahun. Nah, seperti itu ya gitu. Kemudian
semoga bisa dipahami ya. Kita coba yang fungsi terakhir di sini pakai scanf. Ini juga sama untuk melakukan input ya, intinya sama ya, cuman di sini menggunakan terdapat formatnya ya, ada dolar persen ya, persen s dan variabel ya. Ini untuk melakukan inputnya seperti ini. Kita contohkan di sini saya sudah membuat variabel nama untuk menginputkan data nama ya, nanti dimasukkan ke dalam variabel, terus nanti keluar isi dari variabel adalah nama. Ini kurang lebih sama ya. Nah, maka di sini keluar misalkan Udin. Nah, isi dari variabel adalah Udin ya. Jadi kurang lebih sama printf atau scanf dengan cin ya. Nah, terakhir di sini ini karena kita menggunakan getLine ya. Cuman di sini terdapat sedikit masalah lagi jika kita menambahkan setelah ini kan pakai getLine kemudian cin, kita coba tambahkan lagi getLine untuk data ketiga, misalkan alamat ya. Alamat, terus di bawah sini kita copy dari yang sini, kita copy ya, terus kita paste di sini, masukkan alamat, terus ini variabelnya diganti menjadi alamat ya, terus kita enter. Di sini menggunakan yang kedua ya, kita coba. Jadi ada 3 data ya, paste, terus alamat Anda adalah alamat. Nah, ini kita coba running dulu. Nah, di sini sudah keluar, kita masukkan Udin Setiawan. Umurnya 18 tahun. Nah, dia langsung mengeluarkan outputnya. Ya, jadi keluar nama Anda adalah Udin Setiawan dan umur Anda adalah 18. Ya, untuk alamatnya di sini tidak diinputkan. Ya, jadi terdapat masalah setelah kita menggunakan getLine terus diikuti dengan cin biasa dan getLine lagi. Nah, di sini jangan kita setelah cin itu harus kita getLine-nya harus ada 2. Ya, kita tambahkan 2 ya. Jadi untuk menampung si spasinya. Ya, jadi kalau misalkan ada getLine pertama, kemudian cin diikuti dengan getLine lagi, maka di sini kita setelah cin biasa itu harus diikuti dengan getLine lagi, getLine cin dengan variabel misalkan kita A contohnya ya, variabel sementara. Maka di sini kita wajib membuat variabel sementara. Ya, sementara ini nanti dia berfungsi sebagai penampung enter doang. Ya, jadi tadi enternya malah disimpan pada sebuah getLine yang ini. Jadi enternya kita simpan di getLine ini, nanti dia minta lagi inputan untuk alamat. Kita coba tes. Nah, maka kita coba masukkan lagi Udin Setiawan, umur 18, alamatnya Cicurug, enter. Nah, maka keluar di sini nama Anda adalah Udin Setiawan, umur Anda adalah 18 tahun, alamat Anda adalah Cicurug. Ya, seperti itu. Jadi kita berhasil. Cuman di sini setelah tahun harusnya enter dulu menggunakan endel seperti biasa ya. Di sini endel dulu, endel. Nah, seperti itu. Jadi untuk menggunakan input dan output seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, jika sudah, kalian bisa coba membuat program yang seperti ini ya. Jadi
Nah, ini adalah program pendataan barang ya. Masukkan nama barang. Nama barangnya adalah misalkan mie instan. Enter. Terus jenis barangnya adalah makanan. Terus stok barangnya misalkan ada 1000 lah. Kemudian jumlah beli, kita belinya misalkan 20. Enter. Masukkan kadaluarsa barang. Kadaluarsanya misalkan 1 Januari 2022. Enter. Nah, maka nanti keluar. Berikut adalah data barang yang telah diinputkan. Nama barangnya mie instan ya, jenis barangnya makanan, terus stok barangnya 100, jumlah belinya ada 20, kadaluarsanya 1 Januari 2022 ya. Sini ada terdapat beberapa karakter Unicode ya. Ada kemudian I yang ada kutipnya seperti itu. Ini juga menggunakan escape sequence ya. Terus di sini ada tanda simbol copyright. Ya, itu menggunakan escape sequence ya. Sama ya, ini juga pakai escape sequence, ini ada kutip ya. Nah, mungkin seperti itu untuk materi kali ini, semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.